Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk terus mendukung sepak bola nasional. Prabowo juga mendorong agar timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Presiden Prabowo menegaskan komitmen mendukung sepak bola nasional saat meresmikan 17 stadion sepak bola se-Indonesia di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Prabowo menyatakan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mendorong prestasi hebat sepak bola, termasuk mendorong lolosnya timnas Indonesia ke Piala Dunia. Saya sudah komit. Saya akan mendukung sepak bola nasional ini. Saudara-saudara, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Itu tekad kita. Presiden Prabowo juga menyatakan olahraga menjadi tolok ukur semangat tidak gampang menyerah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Humedi, TV One mengabarkan. Pemirsa, bagaimana mewujudkan visi Presiden Prabowo agar timnas masuk Piala Dunia? Apa saja yang saat ini perlu dibenahi? Sudah bergabung bersama kami pendukung timnas Indonesia, Effendi Gozali. Selamat sore, Bang Ege. Selamat sore, Aditya. Ya, tetap semangat. Tetap semangat dan optimistis ya. Kita harus melihat ke depan bahwa kita akan menang melawan Australia pada hari Kamis mendatang. Bang Ege, yang jadi pertanyaannya adalah ini kan ada visi besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk membawa sepak bola Indonesia ini masuk Piala Dunia. Menurut Anda apakah ini visi yang dapat diwujudkan? Oh iya, kalau ini saya agak dekat ya dengan Pak Prabowo, kemudian juga dengan Wijono Harjanto, Mas Oni, juga ada Dusan, kemudian Simon juga ya. Jadi sebetulnya Pak Prabowo ini sudah mendirikan juga semacam sekolah sepak bola, akademi sepak bola, namanya Garuda Yaksa, dan sebetulnya kampus serta lapangan-lapangannya sangat baik. Nah, dalam konteks yang lebih luas kita tahu bahwa hampir setiap tahun itu ada piala khusus ya, piala Pak Prabowo yang mempertandingkan tunas-tunas muda kita. Jadi ada 3 hal yang perlu dicatat dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Satu, betul ada semacam tekad dari Pak Prabowo itu dari lama sekali. Setiap kali membuka turnamen Piala Prabowo itu, dia pasti mengatakan, saya beberapa kali hadir, bangsa kita harus masuk ke Piala Dunia. Tidak ada alasan Indonesia untuk tidak masuk ke Piala Dunia. Yang kedua, tentu saja momentum kemarin itu pas 17 Maret meresmikan 17 stadion dengan katakanlah memenuhi kualitas FIFA. Gitu. Nah, yang ketiga, yang memang mungkin agak tertinggal adalah 2 hal. Di satu sisi, kita sedang ingin sebagai sebuah taktikal bangsa kita masuk ke Piala Dunia nih. Dan kebetulan momentumnya terbaik sekarang ya, Aditya ya. Kita tidak berselisih banyak kecuali Jepang yang sudah melenggang sendiri di atas dengan poin yang tinggi. Di bawahnya itu kan kita hanya tinggal selisih 1 poin. Sekarang ini itu ada Australia yang akan langsung kita hadapi ya dengan poin 7, lalu di bawahnya semua 6-6-6-6 gitu. Betul. Nah, jadi secara taktikal kita punya momentum itu. Tetapi Pak Prabowo barangkali mengingatkan sepak bola itu di samping tadi ya bakat-bakat alam, tetapi akan juga terkandung atau ini yang sedang ditekankan 2 hal, yaitu environment. Jadi itu tadi ya lingkungan stadionnya yang mudah-mudahan itu akan dicapai menurut Pak Prabowo bisa dari jalur sekolah seperti Jepang ataupun mungkin di kabupaten-kabupaten. Itu nanti masyarakat sepak bolanya, komunitas sepak bolanya menjadi lebih besar. Tapi di samping environment itu juga ada development, yaitu mengenai kurikulum, sekolah-sekolah sepak bola kita, liga yang baik, lalu tidak ada pengaturan wasit, tidak ada pengaturan skor, tidak ada mafia sepak bola gitu ya. Semuanya berjalan lancar sehingga pada bagian tertentu nanti kita pada saat tertentu maksud saya kita bisa mengatakan di samping diaspora yang sah menurut FIFA, kita juga akan menghasilkan pemain-pemain dari kedua hal tadi, yaitu infrastruktur dan environment, lingkungan yang sudah mendukung, ditambah development, kurikulumnya, dan semua yang sedang dikembangkan oleh Bapak Erick Thohir sekarang ya.
termasuk ada direktur teknik yang Jordi Cruyff sekarang. Kemudian ada asisten-asisten pelatih Patrick Kluivert yang menangani berbagai hal, termasuk teknik, nanti ada usia muda dan lain sebagainya. Baik, tapi tantangan yang dihadapi ke depan ini apakah memungkinkan kita untuk lolos di kualifikasi saat ini? Kan posisi kita di 3, di atas ada Australia dengan kekuatan tim kepelatihan yang semuanya dari Belanda, kemudian juga pemain naturalisasi yang begitu kuat. Seperti apa Anda melihat optimistisnya kita dapat lolos di kualifikasi di grup C ini? Aditya, yang optimis itu sebetulnya rakyat ditambah dengan Bapak Presiden Prabowo. Ya. Kalau federasinya, saya harus bilang, kan nggak berani. Federasinya mengatakan Indonesia akan lolos ke Piala Dunia itu di tahun 2034 sebagai target. Tetapi rakyat, saya, Aditya, kemudian juga Pak Prabowo, itu mengatakan, ya kita harus masuk. Bahkan menyebut-nyebut juga angka 2026. Nah, dalam hal ini berarti kan tactical, sesuatu yang taktis. Bukan seperti tadi tuh, suatu hal yang ideal di mana semua hal itu secara strategis dirumuskan. Dengan peresmian stadion, kemudian kita perbaiki semua lah. Liga 1-nya mungkin sudah baik, tapi Liga 2, Liga 3, soal pengaturan skor yang masih terasa di ujung-ujung Liga 2, 3 itu misalnya. Nah, sekarang ditambah dengan kenyataan, ini pemain-pemain diaspora yang masuk ke kita ini kan, walaupun pelan-pelan, tapi sudah mulai merupakan pemain-pemain kelas dunia yang sangat kuat dan membuat juga lawan-lawan kita termasuk jerih ya. Bahrain yang akan kita hadapi tanggal 25 sudah mulai ngomel-ngomel. Australia sendiri, Adam Taggart misalnya penyerang utamanya ya, itu juga sudah mulai mengatakan wah ini bukan Indonesia yang selama ini gitu. Jadi walaupun mereka berusaha memetik hasil maksimal di Sydney tanggal 20, tetapi juga mereka ada kekhawatiran. Kalau menjawab langsung apa yang disampaikan Aditya, secara taktikal, secara taktis peluang itu ada, karena lagi-lagi kita cuma berselisih 1 dengan Australia. Kalau bisa, kita bisa lolos langsung 2 besar, atau melangkah ke babak keempat yang memang agak jauh lebih sulit, karena di situ hanya dibagi 2 pool, yang pertama saja yang langsung, kemudian runner up harus berhadapan, yang menang berangkat, lainnya akan menghadapi playoff dengan wakil dari Afrika gitu. Baik, ini kan nanti malam Bang Egy akan berangkat ke Sydney untuk menonton pertandingan langsung antara Indonesia melawan Australia. Melihat kekuatan line up dari Indonesia sendiri, Anda melihatnya saat ini seperti apa di bawah asuhan dari Patrick Kluivert ini? Ya, saya ingin mengatakan bahwa Patrick Kluivert ini adalah seseorang yang baru dalam konteks kepelatihan kita. Baru itu, saya agak lama di Belanda gitu. Jadi saya melihat bahwa yang mungkin menarik dari Patrick Kluivert ini adalah di samping tadi ya, budaya sepak bola Belanda yang khas dengan 4-3-3, total football itu yang lebih banyak menyerang. Dibandingkan kemarin-kemarin kita relatif bertahan, kemudian pada kesempatan tertentu melakukan serangan balik gitu. Lalu yang kedua juga Patrick Kluivert, sebagaimana budaya sepak bola Belanda itu, membuka peluang untuk diskusi. Jadi banyak kesempatan untuk berdiskusi dan dipermudah dengan bahasa tadi ya, dengan sebagian besar pemain kita ada di Belanda, kemudian juga mereka berbahasa Inggris, ditambah dengan asisten-asisten pelatih yang cukup baik gitu ya. Nah, kalau ditanya bagaimana peluang kita, saya rasa peluang yang paling minim itu adalah memetik angka seri 1 begitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan. Jadi saya lagi-lagi mengatakan saya ingin sekali berangkat nanti malam, kemudian tanggal 20 ada di stadion. Tanggal 19 sebetulnya hampir sebagian besar supporter kita akan kumpul-kumpul dulu. Ya. Nah, tanggal 20 itu betul-betul ingin melihat 10 menit pertama, Aditya. Kalau di 10 menit pertama itu kita confident-nya, level keyakinan diri kita tinggi, dan betul kita bisa memainkan semacam sepak bola yang hati-hati dalam pertahanan tapi eksplosif ya, sejak dari awal tidak didikte oleh Australia. Saya rasa tidak menutup kemungkinan kita bisa memetik angka kemenangan untuk menuju langsung melaju ya, karena kita bisa berada di 2 besar gitu. Baik, singkat Bang Egy, kalau prediksi skornya Bang Egy? Saya selalu ingin mengatakan begini, nanti kita telepon-teleponan dari sana di waktu ada di stadion, 10 menit pertama menentukan. Tapi kalau saat ini saya ingin mengatakan 1-1 atau 2-1 bisa bagi kedua kesebelasan, tapi Anda tentu tahu perasaan saya ada di mana gitu. Tapi 10 menit pertama itu sangat menentukan, terutama lagi-lagi karena kita sekarang punya beberapa penyerang yang luar biasa ya. Ada Ole Romney, kemudian juga ada Joe Pelopesi, dan beberapa pemain-pemain kita yang mengatakan bahwa mereka juga sudah tidak sabar menunggu untuk bermain bersama. Kelemahan kita, Aditya, adalah jet lag, penerbangan yang jauh,
dan mungkin baru hari ini mereka berlatih bersama-sama gitu ya. Baik, Jadi kita akan melihat, Bang artinya Ege. persiapan melawan Bahrain itu lebih baik dibandingkan pada saat ini. Harapan kita tetap seperti itu. Baik, harapannya tetap di 10 menit awal kita lihat bagaimana pertandingannya. Semoga Indonesia dapat memenangkan pertandingan dan meraih di posisi kedua, menggantikan Australia. Sekali lagi terima kasih Bang Ege. Sehat dan sukses selalu untuk Bang Ege. Tetap semangat buat seluruh pendukung timnas.